Dulu filsafat lahir sekitar 6 abad sebelum Masehi. 2 hari yang lalu saya cerita filosof namanya Thales. Thales ini bapaknya filosof. Lahir 624 tahun sebelum Masehi. Apa yang dilakukan oleh Thales? Menggeser cara berpikir mitos menuju logos. Disitulah filsafat lahir. Jadi filsafat itu yang diserang adalah awalnya itu bid'ah, khurafat, tahayulnya orang Yunani. Ini kalau bahasa kita kan pakai TBC itu ya. TBC-nya orang Yunani itu diserang habis-habisan oleh filsafat zaman kelahirannya. Di Yunani itu kan banyak mitos-mitos, cerita-cerita dewa-dewa Zeus, dewa-dewa Hercules, Thor, dan kawan-kawan. Itu kan mitos-mitos, menjawab persoalan dengan mitos. Nah, itu diserang oleh orang Yunani, para filosof awal. Mereka tidak puas. Masa sih kalau ada hujan itu terus dewa langit sedang marah? Masa kalau ada badai itu dewa laut sedang murka? Masa sih? Mereka tidak puas dengan jawaban itu. Mereka ingin jawaban-jawaban yang lebih rasional, bertanggung jawab. Berarti apa? Filsafat itu sebenarnya pertama-tama adalah hidup yang didasarkan tidak pada mitos-mitos. Apa sih mitos itu? Mitos itu konsep-konsep, teori-teori, jawaban-jawaban yang kamu terima begitu saja secara tidak kritis. Itu mitos. Jadi berarti apa? Mentalitas hanya ikut saja jawaban yang ada sebelumnya. Itu mitos. Apalagi mahasiswa, ini kan sebagian besar mahasiswa. Harus tidak bergaya pikir mitos. Meskipun mahasiswa hari ini kan ya menurut saya masih kurang kritis. Buktinya apa? Kalau bikin makalah, setiap paragraf awalnya pasti kata-katanya menurut. Ya, menurut ini, menurut itu, selalu gitu. Nah, itu sebenarnya hanya menurut itu masih gaya pikir mitos. Dan itu yang diserang pertama dulu oleh Thales dan kawan-kawan. Dari mitos menuju logos. Kok lidahku kegigit ya? Ini jangan-jangan itu mitos. Kok apa? Ya, kedutan sebelah kanan. Ini berarti sebentar lagi. Kok tanganku agak gatel ya? Sebentar lagi dapat uang ini mesti. Loh, itu mitos. Jadi iya, kan banyak kita tiap hari begitu. Hati-hati ya kalau nabrak kucing. Kadang-kadang kan kita sering ketakutan-ketakutan begini terus menyetir hidup kita. Kalau di Yunani dulu ya dewa-dewanya yang keluar. Kalau tiba-tiba hujan ada petir, wah ini dewa Thor sedang marah. Itu mitos. Bukan berarti salah, cuma gaya hidup mitos ini gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Kamu hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu pastinya, wong tidak ada buktinya. Kalau dalam agama kan makanya kita diwanti-wanti jangan taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti apa-apa, pokoknya ikut saja. Itu sebenarnya gaya mitos. Nah, filsafat mengajak kita geser dari mitos ke logos. Yuk akal budinya dipakai. Bukan berarti kalau pakai akal terus pasti benar, enggak juga. Cuma dengan menggunakan akal budi kita lebih bertanggung jawab. Para filsuf awal itu ya pikirannya ya enggak karu-karuan kalau dipakai kacamata sekarang. Ada yang bilang asal-usul alam ini dari air, ada yang bilang asal-usul alam ini dari api. Itu kan kalau pakai kacamata hari ini kan agak lucu. Tapi lebih bertanggung jawab. Kenapa? Mereka menggunakan akal budinya. Jadi perangkat intelijensinya. Kalau Allah kan
menegaskan dalam Al-Quran itu kan, manusia turun ke muka bumi dibekali dua hal, Alkitab wal hikmah. Kitab itu Al-Quran, kalau hikmah itu apa? Kemampuan akal budi kita menangkap kebenaran dan kebijaksanaan. Maka yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Barang siapa oleh Allah diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak, luar biasa. Jadi yang pertama ini sebenarnya. Ya, kalau sudah kalian mampu hidup geser dari mitos ke logos, kalian punya bakat jadi filosof.